Siapa nih yang suka sama smartphone compact? Pas banget nih karena langsung sukses mencuri perhatian. Ada Vivo S30 Pro Mini. Dari desainnya aja udah cakep banget ya guys. Udah gitu performanya nggak kalah kerennya. Sebagus apa? Yuk kita bahas. Lego. Boxnya aja udah girly banget nih, warna pink. Nah, yang menarik tuh, setiap varian warna punya box dengan warna yang sama kayak HP-nya. Unik banget kan? Boxnya sih nggak ada penjelasan apa-apa ya. Masuk dalamnya langsung terdapat HP Vivo S30 Pro Mini-nya. Di dalamnya lagi ada lembar panduan penggunaan, softcase berwarna soft pink, SIM tray ejector, kepala charger, dan Type-C. Menurut aku, ini adalah salah satu smartphone yang sangat solid dan compact. Serius, ini smartphone buat kamu yang pengen performa flagship tapi tetap ringan di tangan dan pas di saku celana. Desainnya ringkes banget dengan ukuran panjangnya 150,8 mm dan lebarnya 71,8 mm serta beratnya cuma 186 gram. Meskipun begitu, nggak begitu tipis ya, di 8 mm. Tapi anehnya, di dalam bodi sekecil ini, Vivo bisa masukin baterai gede 6500 mAh. Ini gila sih. Banyak flagship besar aja nggak nyampe segini kapasitasnya. Dan yang bikin lebih keren lagi, baterai segede ini tetap bisa dicas cepet banget dengan teknologi 90 watt charging. Bahkan dia punya fitur reverse wire charging dan bypass charging. Jadi, pas kamu main game sambil dicas, suhu tetap stabil dan listrik langsung disalurkan ke sistem, bukan baterai. Tapi warna pinknya cakep banget ya, apalagi menyatu dengan warna hitam di mode layarnya. Secara tampilan sih ini catchy abis. Punya sertifikasi IP68, IP69, jadi pastinya udah aman dari segala macam kondisi. Terendam selama 30 menit pun juga masih aman ya. Layar. Lanjut ke layarnya. Ini salah satu alasan utama kenapa aku suka banget sama HP ini. Layar LTPO AMOLED 6,31 inci dengan resolusi 1.5K atau 1216 x 2640 pixel, refresh rate 120 Hz, dan brightness sampai 5000 nits. Iya, beneran 5000 nits. Ini lebih terang dari mayoritas di kelasnya. Tes yang kulakuin juga menunjukkan brightness realnya ada di kisaran 600-700 nits di kondisi normal, yang udah sangat cukup untuk outdoor. Tapi yang bikin beda adalah akurasi warnanya. Di mode bright kita dapat 100% sRGB dan 99% DCP3. Warna tampil hidup, punchy, tapi nggak lebay. Di mode standar dan profesional juga akurasi tetap tinggi. Cocok buat editing langsung dari HP. Performa nggak usah diragukan. Vivo S30 Pro Mini dibekali MediaTek Dimensity 9300 Plus, chipset yang gahar dari MediaTek. Skor Antutunya tembus 2 juta guys. Bahkan di 3D Mark, Test Slingshot, dan Wildlife dua-duanya langsung maxed out. GPU Mark Benchmark tembus 1,3 juta. Tes GFX Bench di mode Aztec Ruins dan T-Rex juga menunjukkan rata-rata di atas 70 dan 600 fps. Setelah 30 menit CPU throttling test, performa rata-rata di angka 66%. Wah, ada apa gerangan ya dengan throttlingnya cuma di 66%, dan terbukti sewaktu aku pakai ngegame. Aku tes game Genshin Impact dengan setting grafik tertinggi dan target 60 fps selama 15 menit. Hasilnya, rata-rata fps stabil di angka 59 fps, dengan fps terendah hanya turun sebentar ke 55 fps saat ada efek yang rame atau banyak musuh. Meskipun begitu, cukup panas nih, karena suhunya mencapai kisaran 43-44 derajat. Ini sih berasa anget di tangan ya. Lanjut ke PUBG Mobile. Aku pakai settingan smooth plus frame rate extreme. Hasilnya juga cukup memukau. FPS rata-rata di 59 fps, dan FPS drop cuma sebentar di 55 fps pas lagi perang rame. Anehnya di game PUBG Mobile, suhu malah terjaga, maksimal cuma di 40 derajat. Dan terakhir, aku cobain Mobile Legends dengan grafik ultra dan frame rate super. Hasilnya, nggak usah ditanya. FPS rata-rata di 59 fps, dan dropnya paling cuman ke 55 fps di momen team fight. Bahkan suhu maksimal cuma 38 derajat. Kalau dilihat dari suhunya, main game PUBG dan Mobile Legends tuh normal. Tapi kerasa panas saat Genshin Impact. Aneh juga ya. Kamera. Nah, dari sektor kamera juga nggak main-main nih guys. Ada 3 kamera di belakang. Kamera utama 50 megapiksel pakai sensor besar 1/1,56 inch. Lalu ada kamera periskop telefoto 50 megapiksel juga dengan 3 kali optical zoom. Dan terakhir ada 8 megapiksel ultrawide. Selfie kameranya juga dikasih 50 megapiksel. Lengkap deh ya. Yuk lihat aja nih hasil tangkapan kamera foto dan video dari Vivo S30 Pro Mini. Ya guys, ini saya ngerekam pakai kamera belakang dari Vivo S30 Pro Mini, formatnya Full HD 30 fps. Dan ini saya sambil jalan ya, kita lihat detail dari daun-daunan ini. Kita coba lensa ultrawide ya. Tuh, biar
menampung banyak gambar. Dan ini smooth banget ya. Lihat tuh guys, ini ultra wide tapi lihat detail dari ubin-ubinnya ini berasa banget ya teksturnya ya. Daun-daunan tuh. Oke. Kalau kita misalkan lihat ke sana deh ya. Nah, tuh. Lihat ke situ guys. Ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, dan ini 15 kali guys. Back lensa normal 1 kali. Mantap cuy. Smooth ya guys. Jebret, ini sekarang kita coba 4K 60 fps dan sama ya, tetap smooth juga loh. Saya sambil jalan nih guys tuh. Smooth ya, padahal ini 4K 60 fps loh. Lihat tuh detil-detilnya. Tanaman. Tuh. Chrome-nya. Mantap sih. Itu bunga, coba kita lihat. Tuh bunganya guys. Iya, mantap. Nah, kita cobain kamera depan dari Vivo S30 Pro Mini. Formatnya Full HD 30 fps dan ada ultra wide-nya nih. Mantep cuy. Mantep cuy, lihat guys, muka saya jelas tuh, bangunan jelas, awan di sana juga jelas. Mantep cuy. Madep sini juga sama ya, bangunan-bangunan jelas. Mantap. Kamera selfie bisa 4K 60 fps. Wah, kalau HP bisa ngerekord kamera depan sampai 4K 60 fps, itu nggak main-main guys. Ini smooth lagi, asli keren sih. Nah, ini saya nyobain ngerekam video di malam hari pakai Vivo S30 Pro Mini, formatnya Full HD 30 fps di malam hari. Dan surprisingly, hey, ini bagus banget, detail jernih dan smooth. Ini malam hari loh, jam 9-an malam. Wow, detail dari si pohon-pohonan juga tuh guys. Ini malam hari loh padahal. Dan ini mode biasa aja, tapi di situ lihat kayak ada bokeh-bokehnya. Ini sih keren banget sih. Wow. Kira-kira S30 Pro Mini ini bakal masuk Indonesia nggak ya? Wow, keren sih, ini malam hari loh. Bret ya, ini langsung 4K 60 fps. Kita lihat. 4K 60 fps semulus ini, sedetil ini dan sesmooth ini di malam hari. Wow. Wah. Gelo ini. Vivo S30 Pro Mini harus masuk Indonesia nih. Nah, ini pakai kamera depan dari Vivo S30 Pro Mini. Formatnya Full HD 30 fps di malam hari. Sama loh. Smooth dan detail jernih di malam hari. Nggak burem-burem, nggak giter-giter, nggak burik. Ih, canggih cuy. Nah, ini 4K 60 fps guys. Kamera depan loh ini. Di malam hari 4K 60 fps. Sejernih ini, sedetil ini. Waduh, keren, mantap.
Untuk pemakaian harian, baterainya jelas luar biasa awet. Aku coba nonton video 1080p selama 30 menit cuma turun 4%. Scroll IG TikTok setengah jam, baterai turun 4% lagi. Dan main game berat kayak Genshin Impact selama 30 menit hanya turun 12%. Oh iya, fitur-fitur lainnya juga super lengkap. Stereo speaker, NFC, IR blaster, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, fingerprint in display, dan semua sensor lengkap. Kesimpulannya, Vivo S30 Pro Mini adalah smartphone ringkes dengan performa dan fitur yang setara, bahkan melebihi flagship bongsor di luar sana. Ini bisa jadi pilihan ideal buat kamu yang suka HP kecil tapi nggak mau kehilangan performa, baterai, dan kamera bagus. Buat content creator, mobile gamer, atau pekerja aktif yang butuh perangkat ringkes dan powerful, HP ini layak banget sih. Tapi sayangnya untuk saat ini, Vivo S30 Pro Mini baru tersedia resmi di Tiongkok. Jadi ya emang gak rilis untuk global ya. Oh iya, sama kekurangannya ada di main game Genshin Impact yang terpantau panas nih. Sisanya sih gak ada masalah deh. Aku bisa bilang Vivo S30 Pro Mini ini adalah salah satu HP flagship compact paling menarik yang pernah aku coba di tahun ini. Desainnya kecil dan ringan, tapi performanya oke, kameranya tajam, layarnya super terang, dan baterainya luar biasa awet. Sayangnya Vivo S30 Pro Mini ini belum tersedia secara resmi untuk pasar global. Tapi buat kamu yang kepingin banget milikin dan ada kesempatan kesana buat beli, siapin aja kisaran 6-8 jutaan rupiah, tergantung varian RAM dan storage. Kecil-kecil cabai rawit nih. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.